masuk. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pagi. Sebelum memulai pelajaran, kita kembali dulu. Yang akan dipimpin oleh Fadil. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, maka kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fadil. Sebelum memulai pelajaran, saya akan share kajian. Yang pertama, Abdul Fadil Sadiqi. Hadir guru. Yang kedua, Yohanes Dolu. Hadir guru. Yang ketiga, Cecilia. Hadir guru. Yang keempat, Siti Farida. Hadir guru. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang masalah sosial. Di sini siapa yang tahu arti dari masalah sosial? Silakan menunjukkan tangan. Baik Bu, Ya. permasalahan sosial itu adalah isu atau masalah yang mempengaruhi banyak orang dalam suatu masyarakat dan memerlukan tindakan kolektif untuk menyelesaikannya. Baik Bu, terima kasih Cecilia. Dari jawaban yang diberikan oleh Cecilia, saya akan menambahkan masalah sosial ini juga disebut dengan antara perbedaan kenyataan atau sebagai kesenjangan sosial di antara masyarakat atau media di lingkungan kita. Di dalam masalah sosial ini banyak contohnya. Saya akan menjelaskan yang pertama ada kesenjangan sosial, kemiskinan, kejahatan, kriminalitas dan penyakit yang menular seperti HIV, dan ini juga disebabkan oleh kurangnya dan sebagai masalah sosial di lingkungan masyarakat dapat membawa dampak yang negatif bagi masyarakat itu sendiri. Dampak yang muncul juga sangat beragam bagi baik dampak positif maupun negatif, tapi lebih banyak dampak negatif. Di sini saya membahas ada 4 faktor permasalahan sosial. Yang pertama, ada faktor ekonomi, faktor budaya, faktor psikologis, dan faktor biologis. Faktor ekonomi mencakup tentang kemiskinan dan pengangguran. Faktor budaya ada perceraian, kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor biologis, penghapusan makanan, kependudukan, dan ketergantungan diri di lingkungan sekitar. Yang keempat adalah faktor psikologis, penyakit saraf dan aliran sesat. Baik, anak-anak, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang arti masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sosial dan pernah terjadi. Baik, anak-anak, di sini ada gambar tentang masalah sosial. Saya akan menjelaskan gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama ini ada sampah seperti sampah kaca, sampah toko, dan sampah kantor yang banyak berserakan sampai di jalan raya karena terlalu tinggal sampah. Keadaan seperti ini bertentangan dengan keinginan kita dan merupakan permasalahan besar bagi kita. Dan ini juga dapat menyebabkan tidak seperti keadaan mata dan mengganggu kegiatan belajar yang dilakukan. Dan yang kedua, ini ada gambar tentang kenakalan remaja atau tawuran. Kasus kenakalan remaja ini lebih banyak terjadi di kota-kota besar karena para orang tua di kota-kota sangat sibuk. Mereka kurang perhatian anak-anaknya karena anak-anak itu diperhatikan sangat terlibat tawuran seperti ini. Dan berdampak seperti masalah lalu lintas mulai seperti yang membangun perjalanan dan distribusi barang hidup para siswa keluarga di sekolah. Selanjutnya saya membagikan PPT ini diarahkan kepada siswa di bawah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, baiklah di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Jadi, gambar yang pertama ini yang ditunjukkan yaitu sampah yang berserakan di jalan. Terus yang gambar kedua ini mengungkapkan tentang kenakalan remaja. Saya bilang terima kasih. Terima kasih kepada kita selamat kepada hadir. Ini adalah hasil diskusi dari saya dan Kak Yonas. Jadi di atas itu kita bisa lihat itu ada sampah-sampah yang berserakan di jalanan. Nah, permasalahannya itu akan mencemari lingkungan sekitarnya. Sedangkan di bawah kota kedua ini ada anak-anak SMA lagi tawuran yang masalahnya itu akan menimbulkan korban jiwa. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan memberikan mungkin yang pertama ada coba jelaskan dampak dari masalah sosial. Baik Bu, jadi saya akan menjawab dampak kemasalah sosial yang ada pada dua gambar ini. Jadi yang pertama itu dampak kerusakan lingkungan, banjir, tanah longsor, dan menghentikan dan mengganggu aktivitas kita. Itu yang gambar kedua ini yaitu dampaknya yaitu pergaulan bebas. Baiklah, soal yang kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial? Dan untuk pertama ini cara mengatasinya itu kita tidak bisa membuang sampah sembarangan. Nah, terus juga tidak bisa menyebar pohon-pohon tidak sembarangan. Itu solusinya di kota yang pertama. Nah, kota yang kedua itu solusinya itu orang tua lebih memperhatikan anaknya sendiri dan juga di sekolah guru harus memperhatikan siswanya juga. Beri aplaus. Baik anak-anak, dari pembelajaran yang kita hari ini tentang masalah sosial, apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari masalah sosial ini? Selamat mendengarkan. Jadi teman-teman, kita tadi telah belajar tentang permasalahan sosial yaitu dampak dan masalah sosial. Oke, terima kasih kepada pendengar. Saya akan menjelaskan tentang masalah sosial. Saya akan menyimpulkannya. Masalah sosial ini adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial ini tidak dapat terjadi karena perkembangan lingkungan maupun masalah sosial lainnya. Adanya berbagai masalah sosial di masyarakat dapat membawa dampak bagi masyarakat tersebut, ada dampak negatif dan dampak positif. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum melaksanakan pembelajaran, silakan saya membuat doa. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa sama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.